Nah, sekarang kita rekam biar lebih oke aja. Iya. Jadi ya itu pas saya pulang kemarin itu ada banyak pemandangan. Lalu jadi suatu saat saya mau lewat Kutoarjo, stasiun seputar. Lalu saya bilang sama istri saya kan, saya keluar sebentar ya, Hmm. mau doa, saya bilang gitu. Ya saya mau permisi lah gitu. Lalu ternyata leluhur tuh menanggapi ternyata. Nanti saya terangin apa yang dimaksud dengan leluhur. Lalu Iya. akhirnya kita terlibat satu pembicaraan gitu, tapi pembicaraannya secara astral aja sih. Dia Iya. menerangkan Hmm. banyak hal, lalu ya saya mencoba untuk mengerti sejauh yang saya bisa aja, karena ternyata bahasa 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 hati itu agak beda dengan bahasa-bahasa yang kita ngomong sekarang gitu. Mereka lebih Iya. lebih bebas aja sih menyampaikan apa yang mereka pikirkan gitu, lebih bebas. Lalu sempat ini juga tuh sempat sempat kayak ngebagi gitu mas, ngebagi karena kan saya mesti ngobrol sama istri saya juga kan sambil mendengarkan mereka gitu. Iya. Sampai Klaten, Iya. sampai Klaten kita sewa motor kan. Habis kalau mobil masih belum Hmm. pede gitu. Hari kita sewa motor ke hotel, terus besok pagi ke acara, lalu ke ini ke makam makam mertua lah. Gitu. Nah begitu di makam mertua, eh, ternyata saya kaget tuh kok ada banyak makhluk yang berdiri-diri gitu, berdiri-diri banyak banget gitu. Iya. Ternyata ternyata Hmm. mereka itulah kayak semacam menunggu untuk didatangkan lah gitu, didatengin ziarahi gitu. Lalu ya udah akhirnya doain doain mereka juga. Iya. So, lalu ada ini juga sih ada penampakan-penampakan yang lain gitu di situ. Jadi kadang-kadang apa ya mungkin kayak penjaganya gitulah, penjaganya masih ada sih. Hmm. Iya. Jadi ternyata komplek kuburan itu tuh sering didatengin sama orang-orang yang merasa perlu belajar belajar apa ya tentang alam gaib gitu loh. Hmm. Iya. Kayak gitu. Ya menarik sih, menarik karena kadang-kadang kalau di luar rumah ya, semakin kita jauh dari rumah tempat tinggal kita tuh, kadang-kadang kemampuan-kemampuan aslinya keluar, kemampuan-kemampuan Hmm. asli kita. Jadi kayak kan survival tuh. Nah, Hmm. survival itu artinya, jadi kita kadang-kadang tuh ternyata kita punya bakat ini, bakat itu gitu. Jadi keluar ternyata dalam keadaan yang tidak aman itu Yang survival. survive, yang keadaan terdesak ya, Ya, terasah ya. ya, Mm-mm. Lagi mengasah kondisi kepepet keluar dia punya ya. kekuatannya. Ini ada Bu Titin nih. Halo Bu Titin, Malam, Pak Toyo. gimana kabarnya? Baik, Pak Toyo. Papa gimana Papa? Udah membaik ya? Oh, masih pakai obat dokter. Oh iya iya. Minumin obat dokter. Mhm. Iya. Tapi sering di Reiki ya? Iya, saya doain melalui medianya air kasih ke Hmm. papa minum. Iya iya iya. Ya semoga ini ya, semoga lebih baik ya. Iya, terima kasih, Pak Toyo. Ya ada Karen nih. Oke. Karen gimana kabarnya Karen? Jadi oh kabar baik ya. Oke. Kalau Bu Titin dan Karen ada pertanyaan, nanti ditanyakan aja. Nanti siapa tahu bisa dibahas di sini gitu. Ngalir ya, ngalir ya. Oh iya Bu Titin, saya lupa kasih tahu. Jadi dalam afirmasinya itu Reiki itu bisa di booster beberapa kali. Jadi misalnya gini, eh, itu namanya salah satu program energi juga sih. Jadi misalnya Bu Titin ngalirin Reiki ke air putih, lalu dalam afirmasinya niatkan air putih ini
energinya menjadi berlipat-lipat untuk kesembuhan. Oh, iya, baik, Pak Lalu Toyo. niatkan juga bahwa air yang diminum ini menjadi penyembuh bagi semua penyakit. Itu juga bisa. Iya. Terima kasih, Pak Toyo. Iya. Oke, lanjut yang tadi gimana, Om Toyo? Yang mana ya? Saya lupa. Yang tadi penjaga itu gimana? Oh iya, akhirnya doain mereka, doain supaya mereka bahagia lah. Tapi memang lepas dari situ memang sengaja diputus juga sih koneksinya. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita terlalu kasih perhatian nanti repot, jadi nanti perhatiannya ke sana terus gitu. Iya. Perhatiannya ke sana. Terutama kalau rumah kita itu nggak ada pelindungnya ya. Kalau rumah nggak ada pelindungnya tuh masalah koneksi-koneksi itu bahaya juga. Malah mengundang. Iya, eh, jadi seakan-akan gitu ya Mas, kalau di rumah saya nggak ada pelindung nih, seakan-akan tuh saya masih tinggal di sana gitu Mas, tertinggal. Oh gitu. Seakan-akan tertinggal lalu ada dalam suasana kayak gitu. Jadi kalau sekarang kan malam ya, jadi seakan-akan saya ada di kuburan itu malam-malam. Seakan-akan kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak kan, walaupun seakan-akan saya di sana, tapi saya terlindung gitu. Jadi mereka juga nggak bisa mempengaruhi, dan saya juga ngerasa eh, di sananya tuh kayak kayak semacam lihat TV gitu. Soalnya kan kalau saya ada di sana sekarang nih malam-malam saat ini gitu kan, Iya. males juga kan, males Mm-mm. juga gitu. Itu bisa aja itu begitu, Iya. itu bisa aja. Tapi karena di rumah ini ada pelindungan, jadi lebih enak sih. Hmm. Eh, Bisa jadi begini Mas. Iya. Misalnya Mas pergi ke suatu tempat nih, Hmm. tempat lalu tempat itu tuh menarik buat Mas gitu nih, tempat ini kayaknya kalau saya sering datang eh, enak nih. Lalu Mas bisa dialog tuh dengan yang tinggal di situ gitu. Iya. Saya minta izin kalau misalnya saya lagi kangen tempat ini, saya boleh ya datang ke sini gitu. Secara inilah, secara gaibnya gitu. Iya. Kalau kalau dia bilang iya, ya udah ntar setiap saat kalau kita kangen tempat itu, secara gaib kita ada di situ, Iya. secara gaib kayak gitu. Hmm. Iya. Oh, Mas Jadi Eno ya, belum kenal Bu Titin ya? iya. Ini ya mas sering-sering ketemu apa? Chat. Cuma-cuma gini doang ya, chat grup. Oh ya, jadi yang kemarin itu kan yang saya bilang sarkup ya, Hmm. sarjana kuburan. Jadi itu kan cuma tradisi aja dari santri-santri Jawa. Kalau dari sejarah saya juga kurang paham, tapi sedikit yang saya ngerti, kalau misalnya kita berkunjung ke suatu wilayah, itu kan kita harus tahu dulu ini siapa sesepuhnya, Iya, sesepuh suatu wilayah itu. Karena apa? Sesepuh wilayah itu kan ibaratnya yang mimpin ya, mimpin suatu daerah. Apakah dia itu masih hidup atau sudah meninggal? Kalau seumpama udah meninggal pun sebenarnya kan jiwanya atau energinya kan masih ada. iya. Itu jadi kita tuh ibaratnya nyuwun sewu atau minta izin sama sesepuh wilayah. Misalnya kalau di Surabaya itu ada Sunan Ampel, di Gresik itu ada Sunan Giri gitu-gitu. Oh, Jadi ibaratnya mereka itu akan membantu atau menjamin kita selama di wilayahnya. oh iya iya. Gitu. Nah, kalau di Jakarta ini contoh siapa ya?
Pangeran Jayakarta. Jakarta ya. Terus kalau di sono di ujung utara itu apa? Priuk ya, Mbah Priuk gitu. Iya. Jadi seumpama gambarannya gini, kita mendapatkan suatu gangguan ya, hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi karena kita udah nyuwun sewu itu tadi sama sesepuh wilayah, kita ditolong, dibantu. Jadi misalnya beliau tahu-tahu datang, atau ada wakilnya lah. Ini jangan ganggu orang ini. Ini tamunya sih. Nah, tamunya enggak entah kita dianggap apa nanti. Iya. Tamunya atau enggak kerabatnya, keluarganya, temennya. Jadi yang mau ganggu itu enggak jadi. Gitu. Ya. Itu saya diajarin sama tahu Mas Fadli ya. Oh iya iya. Fadli Nasution. Nah, beliau yang ngajarin ilmu sakup, sarjana kuburan. Iya, gitu. Jadi tiap-tiap santri atau kiai itu kan punya spesialisasinya lah ibarat. Iya benar. Beliau ini ahli di bidang itu, di bidang eh, apa ya, masuk-masuk dan retas-retas sistem istilahnya. Kalau istilah IT jago dia. Jadi kalau kalau dalam keilmuan kan ada yang namanya nyolong sablu. Nah, beliau itu jago, Mas Fadli itu. Nyolong sablu itu contoh gini. Makanya kan saya kemarin ada nanya sama Om Boyo, ini Reiki ini asalnya dari mana? Gitu. Oh iya Dari iya. dari Tibet ya. Itu untuk saya tuh pengen tahu sistemnya gimana, jaringan itu untuk supaya saya bisa masuk bertas gitu. Iya iya iya. Untuk bisa mengkonek induknya, induk keilmuannya. Dari situ nanti saya bisa bisa ngambil atau ngopi lah ini. Ngopi kekuatannya. Jadi umpamanya saya bisa ngambil sedikit energinya Om Toyo untuk keperluan-keperluan tertentu. Itu gambarannya. Iya kayak gitu ya. Gitu. Ya, itulah gambarannya kurang lebih. Oke. Terus ada pernah ini nggak Om? Apa Nah, namanya? Punya pengalaman yang tapi jarang sih ya, namanya praktisi pasti punya proteksi. Bener gak? pengalaman apa tuh? Ya misalnya kayak horor-horor gitu lah kan, kan kalau kalau misalnya traveling kan kadang-kadang entah dapat ketemu apa, ketemu mantu, ketemu ini itu kayak yang hal-hal horor biasa gitu kayaknya enggak ya. Kalau sekarang sih nggak kayak gitu ya. Kalau dulu pernah. Kalau dulu kayaknya kalau mau dipikir ya maksudnya hidup aja menyeramkan. Iya kalau dipikir-pikir begitu. Tapi di satu sisi kan mulai berkembang gitu. Hmm. Dan untungnya secara secara wilayah kan memang Cijantung ini kan termasuk wilayah-wilayah yang dijaga lah gitu. Secara gaib juga dijaga gitu. Cijantung ini. Jadi secara umum aman. Secara umum ya. Iya. Ya kalau secara khusus ya ada-ada aja kemalingan ada. Cuma itu jarang, Bang. Jarang lah, jarang terjadi gitu. Jadi sepertinya di sini kalau soal proteksi saling menguatkan lah kalau di sini. Kalau di sini saling menguatkan. Lalu kalau dari diri kan, kalau kayak gitu biasanya harus ini sih harus menantang. Dan saya untungnya kan saya bukan seorang yang suka untuk menantang-nantang. Kayak misalnya bikin YouTube misalnya kalau bikin YouTube ke satu daerah kan kalau kita datang ke satu daerah kan kemungkinannya dua, kita terganggu atau yang punya daerah terganggu. Kemungkinannya begitu. Iya, iya. Maksudnya kalau secara gaib tuh kita jarang datang dengan aman. Lagian kita juga kan nggak mau bersekutu dengan mereka kan. Iya. Jadi itu agak sulit juga sih. Agak sulit juga. Dalam arti sebenarnya kalau kayak kemarin tuh pas saya ke Klaten itu dipantau, dipantau Mas pergerakannya Mas.
dipantau pergerakannya walaupun sifatnya hanya kalau mengganggu. Kan kadang-kadang kan gimana ya? Misalnya kayak Mas Erwan misalnya. Iya. Mas Erwan ya kalau misalnya melihat atau merasa sesuatu yang aneh kan ada keinginan untuk apa nih yang bikin gua ngerasa gak enak nih gue beresin dulu kan ada keinginan-keinginan kayak gitu kan misalnya. Nah itu tuh kadang-kadang di dunia mereka tuh terpantau sebagai sesuatu yang tidak baik lah gitu. Artinya mereka mereka melihat tampilan kita sendiri mereka sudah lebih waspada, Oh gitu. lebih waspada. Jadi ya salah satunya memperhatikan hal-hal kayak gitu. Karena kadang-kadang kan misalnya kita ngeliat orang sakit nih mas, misalnya ya di satu Iya. daerah gitu, kita melihat orang sakit kan kita ada keinginan untuk cari tahu nih ini kenapa sakitnya gitu. Lalu kadang-kadang ada keinginan juga untuk bantu menyembuhkan. Nah, membantu menyembuhkan itu kan dalam tanda kutip kadang-kadang menghilangkan sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada kayak gitu. Iya. Tanpa melihat latar belakangnya ya. Iya. Tanpa melihat latar belakang. Kadang-kadang kan kita membantu ternyata memang yang mau kita bantu ternyata sebelumnya rese gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau dipikir sekarang kalau saya lihat lagi dia dipantau, saya dipantau selama di sana. Iya. Iya. Artinya ya jangan sampai inilah nanti. Oh iya, ngomong-ngomong soal tadi, kalau misalnya kita keluar daerah jalan-jalan traveling, kita terasa ya kemampuan terpendam kita gitu. Jadi saya kan ada Situasinya, punya, ah, situasinya jelas lebih tidak aman mas situasinya. oh gitu. Iya, misalnya mas ke Bandung nih, Hmm. ke Bandung, misalnya mas, kalau misalnya mas ditakdirkan untuk ada dalam mobil yang harusnya kecelakaan nih, Hmm. yang harusnya kecelakaan, Hmm. tapi karena ada mas di situ jadi nggak kecelakaan gitu. Iya. Nah itu gesekannya kuat itu mas, Iya. gesekannya kuat di kitanya gitu. Kan kita kan Oh, pasti kalau mas jalan-jalan kan terus mas ngerasa aduh kok gua ngerasa nggak nyaman ya. Pasti kan mas kan pengen mengatur supaya bisa aman kan, iya, iya, iya. tujuan gitu. Iya. Nah itu kayak gitu, kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu itu biasanya ada pertukaran nggak sih? Setahu saya ada ya. Pertukaran apa ya? Jadi misalnya nih mobil tadi ditakdirkan untuk kecelakaan. Tapi Oh, karena ada saya, kan saya belokin tuh ketika jadi kecelakaan. Ketuker ya, jadi ada yang teralihkan gitu. Tetap kejadian celaka tapi bukan di kerana yang lain gitu. Bisa kayak kalau gitu kan? sudah Biasanya. terjadi kan ada beberapa kemungkinan mas. Salah satunya ditunda. Oh ditunda ya? Salah Oh satunya ditunda. iya. Jadi misalnya contoh gini, mas, mas pengen berantem nih sama orang nih. Hmm. Udah tahu lah orang ini suka nongkrong di sini gitu. Begitu mas sampai sana, ternyata ada Jokowi di situ. Ada Jokowi Iya. gitu kan nggak jadi kan. Tapi bukan Hmm. berarti keinginan mas untuk berantem dengan dia hilang. Hmm. Ada. Mas pasti akan cari kesempatan lain. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi terakumulasi gitu mas. Misalnya kecelakaan mobil kecelakaan mobil dan seluruh penumpang yang meninggal misalnya jumlahnya 5.000 misalnya. Iya. Nah, nanti dihitung tuh, dihitung sehingga kejadiannya tetap 5.000 juga. Hmm. Kayak gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa nilai kehidupan yang lebih lebih apa? Nilai-nilai dibanding mati ya. Misalnya mati 5.000 misalnya. Mati 5.000 nih. Hmm. Tapi hidup dengan cacat ternyata 7.000. Hmm. Jadi lebih menderita. Hmm. Jadi lebih menderita kayak gitu. Jadi hitung-hitungannya kayak gitu. Jadi tetap kebayar, malah dapat untung gitu. Oh iya, iya. Iya. Misalnya contoh gini, misalnya di depan rumah saya ada yang nongkrong nih, terus saya terganggu nih.
dibanding saya mengusir mereka. Misalnya saya mengusir mereka, saya dapat untung 1.000 misalnya. Tapi nggak apa-apa, saya izinkan gitu. Saya ngomong dengan supaya mereka gitu. Lu gue izinin nongkrong di sini tapi nggak berisik. Nah, Iya. terus sebagai bayaran yang lain, gue boleh ambil energi lu ya, 30% setiap lu nongkrong di sini gitu. Jadi kita dapat keuntungan dibanding kita mengusir mereka. Oh iya. Kayak gitu. Dan dan harus ada keuntungan, kalau nggak agak repot sih. Nggak, dalam arti gini, contoh gini, misalnya saya di ruang guru nih Mas, saya akan ada di ruangan itu dari pagi sampai sore. Iya. Saya harus nyaman kan di situ kan. Iya. Saya harus nyaman. Jadi saya cari tahu caranya supaya nyaman tuh gimana gitu. Supaya saya nyaman di situ gimana. Apakah Iya. saya masih ngobrol, mesti bercanda, mesti bilang sama temen, gue ada gorengan nih, kalau mau makan ya. Udah kayak gitu. Gitu. Ada banyak macam lah gitu. Yang penting kita selesai urusan sampai sore di situ, terus kita pulang dan hubungan kita baik dengan semuanya gitu. Iya. Ya kayak gitu sih kadang-kadang. Berarti kadar keilmuan atau keadaan diri itu bisa semacamnya istilahnya direkayasa gitu. Iya, kata lainnya direkayasa sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Oh gitu. Jadi kayak misalnya kondisi sekarang kan lagi jadi praktisi gitu. Terus kalau pengen ada niat tertentu yang kaitan dengan keduniaan misalnya, berarti kadar spiritualnya diturunin dulu ya? Bukan. Oh, misalnya butuh rezeki ya, kayak gitu Iya. ya. Cari tahu dulu posisinya Mas. Posisinya Mas anak keberapa? Dari yang kecil dulu nih, Mas anak keberapa? Lalu Mas tinggal di mana? Dengan situasi masyarakat yang seperti apa? Maksudnya kan kita kan tempat tinggal itu kan memegang peranan yang sangat penting tuh buat hidup kita tuh. Iya. Jadi kita mesti meyakinkan bahwa kita nyaman di tempat itu. Artinya tidak ada pergesekan, tidak ada semuanya cukup lah, termasuk secara rezeki cukup gitu. Jadi diatur-atur, lalu kita kan pasti kita punya pekerjaan dong, bisnis lah apa gitu. Nah kita mesti meyakinkan. Intinya sih begini Mas, intinya yang mau saya bilang. Bagaimana kita mengkonversi apapun menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Oh iya. Mengkonversi itu merubah. Jadi misalnya kita lagi sakit nih, pasti kita pengen sembuh dong. Berarti kita membutuhkan energi healing lebih banyak pada saat kita sakit. Lalu kita butuh rezeki, berarti kita butuh energi kerejekian yang cukup setiap harinya. Kayak gitu. Dan kalau mau simpelnya ya ini, bentar ya. Kalau mau simpelnya ya kita meyakinkan bahwa apa yang kita butuhkan itu ada. Kan kita kan membutuhkan 6 energi, Mas. Kita tuh membutuhkan 6 energi. Iya. Kelihatan ya? Masih loading. Oh iya, iya. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita butuh energi sehat. Energi sehatnya yang positif dan harmonis. Ini yang pertama. Ada yang nggak positif ya energi sehat? Ada energi sehat yang negatif ada. Artinya begini, energi sehat negatif itu kita sehat, sekitar kita enggak. Oh gitu. Ya. Dan tidak harmonis kalau gitu. Yang penting kita sehat aja. Yang orang lain sehat mah nggak peduli gitu. Kita kayak gitu. Jadi harus positif dan harmonis. Harmonis itu maksudnya tidak merusak lingkungan gitu.
Energi sehat. Lalu yang kedua, kita butuh energi bahagia. Kalau kita kurang energi bahagia, kita nggak bahagia, Mas. Jadi Ya. kalau diulangin, kalau kita tidak punya energi sehat, kita nggak sehat. Karena energinya nggak ada. Ini logikanya begitu. Jadi kita butuh energi bahagia supaya apa? Supaya kita bahagia. Tadi energi sehat. Lalu selanjutnya kita butuh energi keberuntungan nih supaya kita beruntung. Ya. Beruntungnya beruntung positif supaya tidak merusak lingkungan, supaya tidak menghisap energi keberuntungan orang lain kayak gitu. Ya. Lalu yang berikutnya kita butuh energi keselamatan supaya kita selamat dimanapun kita berada dalam keadaan apapun. Lalu berikutnya kita butuh energi kebaikan supaya kita merasa baik, oke lah gitu, nggak kurang gitu. Lalu yang terakhir kita butuh energi perlindungan. Iya. Energi perlindungan positif ya. Kalau energi perlindungan negatif bisa dari kodam, bisa dari spirit penjaga. Bukan berarti bahwa mereka tuh negatif dalam arti mereka merusak, enggak. Tapi sumbernya aja, sumber energinya aja. Nah Oh itu. iya. Makanya dari sini kita pakai ini, Berkat berkat Tuhan. Tuhan. Berkat Tuhan. Jadi kita memohon kepada Tuhan supaya diberikan energi, diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kebaikan, dan perlindungan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau kita rasa kita sudah mampu untuk mengkonversi energi apapun di sekitar kita menjadi energi yang kita butuhkan, itu hebat itu kalau begitu. Ibaratnya kita hidup dengan topangan energi. Kita hidup dengan topangan energi. Itu enak gitu kalau begitu. Jadi ibaratnya ada 100 orang nih Mas. Kita bertemu dengan 100 orang hari ini. Atau kita ada di tengah-tengah 100 orang lah gitu. Kita ada di tengah-tengah 100 orang. Kita minta ke 100 orang itu. Ibaratnya kita ngomong gitu. Ibaratnya nih, komiknya kita ngomong di depan mereka. Hei Iya. semuanya, saya perlu 1% energi kalian ya. Untuk saya pakai gitu. Iya. Jadi 1% dari 100 orang ya itu. Jadi kalau 100 orang ya 100% jadinya. Lalu kan kita bisa bilang sih mau energinya energi apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita bisa bilang mengkonversi energi menjadi energi yang aku butuhkan ya tergantung kebutuhan kita apa gitu. Nanti dia terkonversi secara otomatis kayak gitu. Perlu ada inisiasi nggak sih kalau kayak gitu? Maksudnya gini, kan apa gini? Apakah secara biasa atau secara normal kita ini udah bisa menggunakan atau merekayasa energi gitu? Atau mengkonversi atau ya gitulah menggunakan. Ada Kan mas, kan bisa, ada yang bisa, perlu diinisiasi atau dikasih paspor dulu gitu. bisa. Kalau inisiasi dan password itu SOP-nya, itu Oh, kan SOP. andalkan kita tidak mampu ya, kita Iya. nggak bisa. Mm-mm. Tapi kalau kita mulai dengan kecil-kecilan gitu ya, Mm-mm. misalnya ibaratnya gini, kita mau olahraga, tapi kita ingin menanyakan pakar olahraga nih, pakar kesehatan. Mm. Olahraga yang baik itu kayak gimana ya gitu, kayak Mm. gitu. Tapi Oh, sebenarnya kita bisa belajar sendiri, kita mulai olahraga sembarang ya. Nanti lama-lama kita tahu, oh kalau lari itu nggak boleh langsung cepat, harus pelan-pelan. Oh harus begini gitu. Atau ada yang disebut sebagai wadah energi, Mas. mm. Wadah energi itu sebenarnya satu ilmu doang sih, cuma mencakup semua ilmu. Mm. Jadi satu ilmu di mana kita mempunyai satu wadah, wadah itu tempat di mana kita bisa menampung energi lebih banyak daripada yang lain. Mm. Ibaratnya kalau orang lain tuh bisa menampung 10, tapi kita 1000 gitu. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya secara alami pun manusia itu udah bisa ini ya, mengontrol atau mengendalikan energi sesuai niat gitu. Sudah, sudah. Oh, Cuma memang rahasia ini tertutup ya, tertutup. iya,
Eh, karena kan kita Iya, udah kandung ya. kayak contoh begini misalnya, misalnya Mas menyalurkan energi nih, ini sederhana aja gitu ya, menyalurkan energi gitu. Lalu menyalurkan energi dengan niat yang lebih besar gitu. Dengan niat yang lebih besar, dengan niat yang lebih besar. Contohnya gini, contohnya. Eh, bentar ya. Jadi, misalnya gini, aku niatkan menyalurkan energi 10 kali lipat. Ini 10 kali lipat nih. Lalu, misalnya saya bilang begini, aku niatkan untuk menyalurkan energi 100 kali lipat. Lalu misalnya ditambahin lagi, aku niatkan untuk menyalurkan energi 1000 kali lipat. Nah itu kayak gitu. Tapi dengan risiko ya Mas, dengan risiko bahwa kita tidak tahu seberapa besar energi yang kita miliki. Jadi bisa terjadi misalnya aku niatkan mengalirkan energi 10 juta kali lipat, habis itu kita pingsan gitu. Oh Jadi gitu. begitu. Jadi kita harus ngerti kapasitas kita Nah, gitu. ya, ngerti kapasitas kita. Tapi lebih mudahnya misalnya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, aku niatkan mengalirkan energi healing misalnya. Jadi kita memakai dia gitu untuk mengalirkan energinya gitu. Iya. Kayak gitu. Terus ada lagi gini, kan kalau seumpama kita melibatkan orang lain, misalnya entah saudara, teman, pacar atau siapa, Hmm. itu katanya nggak boleh sebut nama apa gimana? Hmm. Jadi misalnya kan Maksudnya gimana? saya mau menyalurkan energi ke Om Toyo, Hmm. tapi apa nggak boleh apa ya? Boleh sebut nama kan? Atau ada aturan yang nggak boleh sebut nama, terutama melibatkan Kalau Om sebut Toyo. nama lebih fokus yang pertama. Oh bedanya itu ya? Yang kedua lebih langsung menuju ke orang itu. Oh gitu. Jadi kalau kita merasa kita kenal, misalnya kita ingin mendoakan orang tua kita, siapa namanya, pakai bin kan kalau Islam kan. Hmm. Itu langsung energinya ke situ nanti. Iya, Tapi kalau misalnya kita bilang semoga semua makhluk bahagia ya umum umum. umum aja gitu. Dan lagi pula begini Mas, pada intinya kan kita tuh selalu ada dalam dua kondisi. Yang pertama kelebihan energi, Iya. yang kedua kekurangan energi. Kekurangan energi ya. Nah, keadaan kekurangan energi dan kelebihan energi itu kurang lebih sama, tidak enak maksudnya. Hmm. Keadaannya itu tidak enak, kecuali kalau kita mampu untuk mengkonversi energi-energi kita gitu. Misalnya contohnya gini, saya lagi bahagia nih Mas, saya terlampau bahagia, saya dapat Iya. duit, lalu keluarga saya dapat ini, kakak saya dapat ini, jadi energi bahagia itu bertubi-tubi gitu Mas. Oh iya. Itu udah nggak netral tuh. Lalu kalau udah begitu ya udah ingat siapa-siapa yang butuh untuk disembuhkan. Jadi energinya dibagi-bagi ke dia. Nah, jadi ibaratnya contohnya kapasitas diri kita tuh mampu menampung 1000. Iya. Tapi ternyata karena satu dan dua hal, kita jadi punya 10.000 gitu. Jadi harus dibagi-bagi supaya netral lagi. Maksimal 1000. Hmm. Sampai nanti wadah kita menjadi lebih kuat, bisa menampung energi lebih banyak. Gitu. Kayak gitu. Sebenarnya simpel ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau Simple. direnungkan simpel. Mungkin karena kita udah umumnya ya, umumnya orang itu udah kebanyakan dogma. Jadi dibikin ribet sama pikirannya sendiri. Iya. Harus gini, harus gitu. Padahal kan secara alami manusia itu kan udah bisa dengan niatnya ya. Dengan niatnya udah bisa menggunakan dan mengendalikan energi semesta. Kan secara alami kan udah terhubung ya.
Karena kebanyakan dogma atau teori aja, jadi seakan-akan meditasi gitu, harus gini harus gitu dulu gitu, gitu kadang-kadang. Iya, emang kayak gitu. Iya. Nah itu juga ini tuh Mas, bertolak belakang. Jadi yang pertama karena kita tidak tahu. Hmm. Nah, kita tidak tahu, lalu ternyata setelah kita tahu, oh ternyata gini doang gitu. Simpel. Ya, gitu doang. Tapi itu sama sama konyolnya kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu ya ini juga. Memang barangkali apa ya? Emang prosesnya polanya gitu kali. Pertama tuh awalnya ribet, susah gitu. Lama-lama tuh makin simpel gitu ya. Makin sederhana ternyata ilmu itu, pengetahuan itu, cara makainya gitu. Atau Bisa. menggunakan. Atau pengetahuan itu seperti ini, seperti ingatan, ingatan yang sudah kita tahu gitu. Makanya Iya. itu kadang-kadang jadi lebih mudah. Eh, saya tuh mudah menguasai bahasa Inggris dan komputer dan musik ya. Hmm. Dan saya tuh tahunya nggak sadar dulu gitu. Hmm. Entah kenapa saya punya minat di bahasa Inggris, entah kenapa saya punya minat di musik, entah kenapa saya punya minat di komputer. Tapi ternyata sekarang saya tahu bahwa dari dulu tuh sebenarnya saya belajar itu, Hmm. tiga hal itu. Jadi begitu saya kenal bahasa Inggris, udah langsung jadi pengingatan aja, pengingatan yang sudah saya pernah ingat gitu, yang dulu pernah saya lakukan. Jadi kayak ngeriwain gitu doang ya, Ya review. rewind, rewind Heeh. Iya. itu kayak gitu. Dan itu bukan hanya satu hal, nanti akan ada banyak hal gitu. Ada banyak hal ternyata kita mudah menguasai, Hmm. kita mudah menguasai. Ternyata setelah kita lihat lagi itu emang dari dulu kita udah belajar, udah pernah belajar. Ya entah itu dikatakan sebagai kehidupan yang lalu atau apa gitulah. Iya, pas live ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Iya, iya, iya. Masa izin ke toilet sebentar ya, Mas? Oke, Tuh ada Pak Terry. Pak Terry baru hadir ya. Tidur, tidur. Baru bangun aku capek seharian. Oh iya. Keliling kali. Iya. Nah, apa ngurusin itu loh. Plastik sama carikan properti rumah itu loh. Keliling tadi. Oh Pulang gitu. teler. Tapi urusan lancar ya Pak? Ya, gimana ya? Belum closing aku, bro. Oh belum. Belum closing. Cuman ada dua sih yang istilahnya hot prospeknya ada dua. Udah tanda-tanda mau closing sih. Sama yang plastik itu udah ada dua yang juga yang istilahnya apa ya, betul-betul potensial gitu. Oh gitu. Tapi operasional aman ya hari-hari ya? Kalau misalnya itu kan kalau properti itu kan closingannya kan kadang-kadang agak agak lambat sih. Ya biaya kita sendiri kalau operasional kita Oh, kan nggak digaji. kecuali Makanya kalau itu, udah closing ya. oh iya kalau closing ini sih lumayan nutup. Saya tuh Iya, hampir 8 bulan saya belum closing. gitu. Kan Ada ya ini nggak? ibaratnya apa ya, baru mulai, baru ikut 8 Mulai. bulan itu kan memang nggak tentu. Kadang-kadang ada yang 2 bulan udah closing, ada yang sebulan udah, ada Hmm. yang tahunan ada. Nggak Oh, mesti ceritanya orang-orang itu nggak jelas juga. Karena memang kan susahnya itu kan apa ya, jadi broker tuh kan susahnya tuh ya gini ini. Apa karena nilainya tinggi ya soalnya ya. bisa jadi.
dan nggak umum ya. Kalau yang plastik ini lumayan cepat karena apa? Baru sebulan ditawarin sama teman buat bantuin marketing gitu loh. Terus saya masuk iseng-iseng masuk beberapa, satu ditunjukin dia, terus yang lain itu cuman dari kenal teman-teman gitu. Ternyata kok ada yang nyantol gitu, harganya cocok. Closing ya. Maksudnya ya kalau yang itu lebih cepat closing gitu, Pak. Plastik ini lebih mudah sih kayaknya. Kalau yang yang belum aku jalani ini karung beras, karena belum Oh, belum belum kan, soalnya kan karung beras ini kan jarang ya orang yang istilahnya jual, apa istilahnya di takaran sendiri, mereka itu kan jarang. Biasanya kan langsung ambil beras dari mana kan sudah langsung ada plastiknya kan. Nah ini kan iya. saya kan harus masukin ke orang yang memang jual beras, dibikin apa, ngambil dari petani mungkin ya Iya. gitu. Hmm. Itu belum tahu kemana, toko-tokonya itu belum tahu saya gitu loh. Hmm. Kalau renov lancar bro. Kenapa? Renovasi. Heeh. Sama aja. Kalau pas kebetulan ada ya ada. Kalau enggak ya enggak gitu. Wah, coba deket Surabaya mah enak. Iya. Banyak aku kan, yang maksudnya daerahku sini lumayan banyak yang butuh, yang renovasi banyak. Ya renovasi. Mm-mm. Ya maksudnya baik kecil maupun renovasi besar ya. Tapi banyak usia perumahannya yang di aku ini kan udah 5 tahunan. Gitu. Jadi pasti pasti butuh ngecat. Terus Iya. minim-minim ngecat lah. Ada yang malah diambrukin, ada yang iya, banyak sekarang kan rumah itu sekarang, kalau di Surabaya ini tuh saya lihat itu ini dirubah ke 2,5 lantai gitu loh. Hmm. Kok 2,5 lantai, apa namanya itu, kayak itu loh, model apa, meninggi gitu loh, jadi gak apa ya, gak nggak langsung, misalnya kalau pagar langsung uh, pintu masuk itu enggak, jadi kan agak meninggi gitu loh, apa namanya itu. Iya gitu. Nah, itu yang, sorry saya potong. Ya lanjut lanjut. Udah Itu balik Pak. juga tuh Mas, izin sama penguasa di sana. Saya mau cari rezeki di sini gitu. Tapi biasanya ada dalam tanda kutip perjanjian sih biasanya. Lanjut Pak Terry, lanjut. Lanjut, nggak apa cerita. Leh, udah dilanjut aja Pak, kan tadi cuman bahas 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 Oh, kerja. kerjaan. Oke. Kalau saya tuh kadang-kadang gini Pak, apa? Kalau misalnya jualan online gitu ya, lucunya itu yang closing itu beda dengan yang diposting. Jadi misalnya lagi posting sepatu gitu ya, ntar yang closing jaket atau enggak kaos. Jadi orang nyarinya yang beda dengan yang saya posting. Nah, kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi ibaratnya Allah itu ngasih rezeki kan suka kejutan gitu.
Tapi memang kalau menurut saya sih amannya kita memenuhi sendiri kebutuhan energi kita sih umumnya. Kalau kita memenuhi sendiri tuh ibaratnya tuh kita keluar, tapi udah megang duit gitu loh. Kalau kita keluar sudah megang duit, jadi kita kalau mau jajan bisa. Kalau mau jajan bisa. Tapi kalau kita keluar nggak punya duit, lalu pulang baru bawa duit, itu agak susah sih sebenarnya sih. Maksudnya kita harus lebih keras lah gitu. Iya. Nah, yang lebih enak lagi nih kalau analoginya adalah ketika kita punya banyak tabungan uang. Kalau kita punya banyak tabungan uang itu lebih enak lagi. Karena kita bisa keluar, bawa uang, lalu sampai rumah, ada lagi uang. Atau kita bisa ngambil ATM di mana aja gitu. Kalau misalnya kaitannya dengan uang nih, punya tips-tips khusus nggak? Maksudnya apa? Ya misalnya soal tarik uang, tarik rezeki, gitu-gitu. Oh, eh, tapi harus dipahami juga tentang energi kerejekian ini ya, Mas. Energi kerejekian ini dia tidak boleh berlebihan sebenarnya. Karena kalau berlebihan, ada satu energi lagi yang nempel, Apa tuh? yaitu energi keserakahan. Oh iya. Jadi energi keserakahan itu akan mengikuti energi kerejekian yang berlebihan atau kebutuhan energi kerejekian yang berlebihan. Contoh gini misalnya, kita butuh kebutuhan harian kita terpenuhi atau berlebihan. Kalau kita ada dalam, eh, kalau kita hanya meyakinkan, oke, keseharian gue terpenuhilah gitu sama tabungan sedikit-sedikit. Kita harus bisa merencanakan nih misalnya, oke saya mau nabung sebulan 200.000 misalnya, itu tuh lebih lebih inilah lebih masuk akal lah gitu. Kan itu kan mudah tuh memperoleh 200.000 kan untuk ditabung kan, Iya. itu mudah. Jadi dengan segala sesuatu yang terencana gitu ibaratnya, jadi kita menjalani hidup dengan dalam tanda kutip penuh rasa syukur aja, penuh rasa syukur. Bukan Iya. menjalani hidup dengan bahagia ya, enggak kayak gitu. Kita menjalani hidup dengan rasa syukur, penuh rasa syukur, penuh terima kasih, kayak gitu. Tapi kalau kita rasa kita ada kebutuhan lebih misalnya, atau kita ada keinginan lebih, kita membutuhkan beberapa tools, Mas. Nah, salah satu tools-nya itu ini, bentar saya tunjukin. Sorry. Salah satu tools-nya adalah ini. Apa tuh? Ini Citrin. Oh sih, batu. Ya, Oh, ini Citrin. Ini belum diprogram ya, Mas, energinya. dari Tapi Bang kalau Chandra ini ya? sudah diprogram, Heeh. ini dibentuk nih, misalnya ini saya bentuk menjadi satu liontin. Iya. Liontin saya pakai gitu. Mm-mm. Lalu ketika ini sudah diprogram, nanti ini akan memproduksi atau memperkuat energi kerejekian. Mm-mm. Nah, istilah memperkuat itu ada beberapa macam. Mm-mm. Salah satu artinya adalah menarik energi kerejekian di alam Mm-mm. semesta. Itu kalau positifnya ya. Mm-mm. Kalau positif itu di alam semesta. Kalau negatifnya, menarik energi kerejekian sekitar. Mm. Itu kalau kalau ininya, kalau negatifnya. Nah, jadi kayak gitu. Lalu kita membutuhkan tools-tools lagi. Kalau Mas tahu lukisan, Mm. sebentar saya cari dulu lukisannya. Nah ini Mas, ini contoh lukisannya nih.
Kelihatan nggak, Mas? Nih, kita harus punya lukisan ini di rumah. Mana? Oh iya. Lagi Nih, loading. Oh itu. ini lukisannya. Kita harus punya lukisan ini, lalu nah ini. Kita harus punya Hmm. lukisan ini. Hmm. Sebentar deh, coba saya cari yang nah ini. Nah, ini kita harus punya lukisan ini Hmm. di rumah. Itu gunanya buat apa? Ini Oh, buat menarik juga. oh Menarik. narik. Menarik. Lalu kalau mau kita juga harus punya lukisan ini. Dewi Laksmi. Ya, Dewi Kemakmuran ya? Atau ya, kesuburan ya? ya, Kan kalau di Jawa itu Dewi Sri. ya. Ini. Iya. Tapi itu hanya kalau dirasa kebutuhan kita terhadap kerejekian itu lebih hanya kalau dirasa. Kalau dirasa nggak begitu butuh, maksudnya cukup gitu ya. Maksudnya, misalnya contoh dengan penghasilan sehari 100.000, aku bisa makan, bisa minum, bisa cukup gitu. Kalau itu cukup, kalau itu ya udah ntar hidup dalam rasa syukur. Kalau lebih tinggi lagi hidup dalam kebahagiaan. Iya. Ada istilahnya lah gitu. Jadi istilahnya kita itu memantaskan diri sebelum menarik rezeki Iya, itu. memantaskan diri termasuk mencari pendukung-pendukung ya. Iya, faktor-faktor pendukung untuk membuat kita berlimpah. Gitu Iya, kan. faktor-faktor pendukung. Jadi kadang-kadang orang pakai cincin bukan tanpa sebab loh, Mas. Bukan tanpa sebab. Nah, beberapa cincin tertentu itu membawa inilah pengaruh-pengaruh terhadap kerejekian, terhadap kekuatan, terhadap lain-lainnya gitu. Iya, iya, iya. Bawa pengaruh-pengaruh ke situ. Kalau soal apa ya? Sedekah sama blessing itu sama gak sih kadarnya? Maksudnya nilainya? Kalau dinilai beda sih. Lebih Sedekah utama tuh mana? kayak gini, Mas. Dulu Mas punya pompa air kan? Iya, Pompa air itu mancingnya pakai apa, Mas? pompa air. Ya pompa air yang Pakai air juga pakai ya, betul ya? ini, yang dulu ditarik-tarik gini loh. Oh, itu saya nggak tahu itu zaman kapan. Iya, itu mancingnya pakai air, Mas. Pakai air juga, ya. Iya, jadi kalau misalnya dulu tuh pompa air juga, kalau misalnya seret, kita buka dulu, terus kita pancing pakai air. Nah, kalau itu tahu, Jadi ya, ya, hidupin. jet pump itu. Iya, kayak gitu. Itu kan pakai air kan. Iya, Jadi memancing air pakai air. air. Memancing rezeki pakai, Rezeki juga. iya, gitu. Tapi itu baru ini Mas, baru ilmu dasar. Oh gitu. Eh, ada lagi istilahnya begini filosofinya. Berikanlah apa yang kamu inginkan. Berikanlah apa yang kamu inginkan. Jadi kalau misalnya Mas Erwan pengen bahagia, maka berikanlah kebahagiaan. Kebahagiaan untuk orang lain. Oh iya. Ya. Kalau Mas Erwan pengen kaya, buatlah orang lain kaya. Jadi istilahnya apa ya? Kita itu memberikan sesuai dengan nilai kebahagiaan kita. Iya. Oke. Itu nanti kembalinya berkali-kali lipat itu. Oh gitu. Karena apa? Karena kita menjadi penyalur kebahagiaan buat orang lain atau penyalur kekayaan buat orang lain. Iya, iya. Tapi kadang-kadang kita masih salah ketika kita misalnya di dalam harta kita ada hak 1.000 nih milik orang lain nih.
Iya, iya. Yang orang lain, tapi kita cuma kasih 500 atau kasih 200 kayak gitu sih. Iya. Itu yang cilaka tuh ntar tuh. Iya, itu gini. Jadi sebenarnya yang namanya kehilangan, kecurian itu kan mengambil hak dengan apa ya? Iya. Jatah orang tuh terambil di kita tuh dengan paksa. Itu Gitu makanya sebenarnya. kalau misalnya contoh gini, kayak tapi ini pembahasan lebih jauh sih. Misalnya Iya, UMR Jakarta 5 juta misalnya. iya. Tapi masih ada pengusaha yang ngasih 3 juta. Padahal nyata-nyata bahwa dia tuh bisa ngasih 5 juta sebenarnya. Mm-mm. Oh, itu ntar kena itu dia tuh. Ntar tuh. Iya, iya. Ibaratnya kena Iya. inilah, kena karmanya lah gitu. Kena karma. Iya, itu kena karmanya itu. Karena itu bukan hak dia itu sebenarnya. Hmm. Itu kayak gitu. Makanya kalau misalnya eh, kalau orang ngerti nih Mas, dia kalau jual tuh kelihatannya jual rugi. Hmm. Dia kalau jual sesuatu kayak jual rugi, padahal nggak rugi, enggak. Tapi dia menjadikan dirinya untuk ini apa? Menjadi kan orang kan misalnya contoh gini, ini contoh lain nih. Mas naik naik ojol misalnya, naik Grab atau naik Gojek. Misalnya itu 15.000 misalnya. Iya. Lalu Mas kasih 20.000 gitu, 5.000 atau tambahin 1.000 atau 2.000 lah gitu. Jadi 17.000 ya. Iya. Misalnya jadi inilah, pokoknya ditambahin 1.000 atau 2.000 gitulah dari yang seharusnya dia terima. Iya. Itu ntar dia seneng kan. Hmm. Nah, perasaan senengnya itu nanti balik ke kitanya tuh luar biasa itu. Oh, gitu. Berarti kita memberi 2.000, ntar kita dapat 10.000 atau 20.000 gitu. Lewat hal lain, Hmm. kayak gitu. Nah, itu semakin kita begitu, semakin kita ikhlas gitu ya, semakin kita ikhlas, nanti tuh kembalinya luar biasa, walaupun kembalinya tidak harus sekarang. Oh, gitu. Tidak harus sekarang. Jadi sebenarnya kalau disiasatin bisa sebenarnya. Kalau disiasatin bisa. Jadi tinggal ini ya, apa namanya, kita mawas diri. Mana sih yang sisi mana yang ganjil di hidup kita. Ya, Terus kemudian diantisipasi, disolving. benar. Jadi misalnya Satu kalau lagi ada sebenarnya tantangannya gini, Mas. apa, Kalau kita mau kaya, apa, jangan kaget ntar siapa yang di dekat kita jadi kaya juga. paralel. Jadi nggak bisa egois. Kalau egois malah lebih sulit. Iya, iya. Maka kalau mau berdoa gitu ya, jangan menjadikan saya kaya. Itu lebih sulit didoakannya. Jadi Hmm. doain aja, Tuhan Sem- semoga iya. aku dan teman-temanku kaya. Gitu. Nah, tuh Pak Tarian denger menyimak banget ini. Doakan semoga timku kaya semua Nih, gitu. ini anggap aja saya mewakili pertanyaan audien yang lain. Karena kadang-kadang orang pengen nanya tapi nggak tahu apa yang ditanyain. Gitu. Jadi nanti kalau kalau nanti doanya sering begitu, nanti lebih cepat kaya kita, Iya, iya, iya. lebih cepat kaya. Walaupun memang mengesalkannya karena bukan kita doang gitu yang kaya gitu. Iya, iya, benar. Iya, benar. Saya mau ngomong apa tadi jadi lupa. Oh iya. Ah, ya udah itu aja sih. Ngerti ya. Nah. Jadi sebenarnya meng-cross check gitu. Sepaham. Nah, kalau misalnya ajaran blessing itu meluaskan atau melancarkan kalau ada rezeki gitu. Yang blessing siapa kita? Iya, kan dulu zamannya kita ikut masih ikut pas SHD kan suka blessing ya. Jam 10, jam 11, ya kan 15 menit. Emang yang saya rasakan setelah itu luar biasa sih. Jadi memang suka dapat rezeki yang nggak bisa rasakan. Oh itu, oh iya iya. Oh, Yang dulu, iya iya, saya tahu. zamannya Pengging dulu, ya kan?
Oh, jadi itu sebenarnya mengikuti sistem energi, Mas, kalau itu, Mas. Gimana tuh? Jadi sistem energinya udah ada nih. Hmm. Waktu itu saya ingat Mas siapa ya namanya. Ada salah satu Mas di Pengging itu dia suka ngajakin kita, yuk meditasi yuk jam segini yuk gitu. Siapa ya? Nah itu Yunus. Mas Yunus. Ya, Yunus. Kang Yunus. Terus? Ya, kita ikut meditasi yuk jam segini yuk. Terus saya ikut meditasi tuh, wah rasanya wah kacau gimana gitu. Ya pokoknya ada banyak pemandangan lah gitu. Nah masalahnya Hmm. kita tidak tahu sistem itu dibuat oleh siapa dan untuk apa. Oh, jadi diprogram dulu ya? Iya, dia buat program dulu. Baru kita ikutin gitu. Mm-mm. Jadi Oh, bisa jadi bahwa sebenarnya yang terjadi adalah dia mengambil keuntungan dari kita ikut itu. jadi semacam kita diambil energinya secara diam-diam. Sampai sekarang ada kok, ada tuh beberapa beberapa praktisi, Hmm. ya dia tuh menganjurkan kita mengikuti meditasi, Hmm. meditasi yang 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 dia buat gitu. Iya. Nah itu kita tidak akan tahu itu kalau ternyata kita mengikuti sistem energi gitu. Iya. Artinya kalau misalnya kita kita mengundang setiap hari orang ikut meditasi kita kan, bisa jadi nanti suatu saat terbesit nih, terbesit keinginan yang tidak baik gitu. Itu kan bisa saja kan, Iya. bisa saja. Itu kalau praktisi itu Mas, Hmm. kalau sudah tingkat sudah praktisi ya, itu kita ngobrol begini aja, saya bisa meniatkan sesuatu itu Mas. Ya, Hmm. makanya harus ini harus apa harus tulus sih, Iya. harus tulus dalam arti yaitu harus tulus itu dalam arti dalam pengertian lain adalah kalau kita jualan kita jual rugi, kalau kita kerja kita menguntungkan yang mempekerjakan kita kayak gitu. Hmm. Nah itu Iya. siklus yang positif tuh begitu. Jadi kalau sampai kita diperkerjakan oleh orang tua lain, maksudnya kalau kita punya bos, Hmm. apapun yang kita kerjakan itu harus menyenangkan hatinya itu. Oh iya. Kalau bisa begitu, baru nanti kita berkatnya nambah. Oh iya. Bos-bos yang baik selalu begitu. Oh iya. Bos-bos yang baik tuh mendapatkan yang lebih dari anak buahnya dan memberikan lebih daripada apa yang anak buahnya butuhkan. Itu bos Hmm. yang baik tuh gitu. Kan kita ngelihatnya satu sisi doang kan. Bos yang Iya. baik adalah bos yang memberikan lebih daripada yang kita butuhkan. Sebenarnya nggak gitu. Hmm. Bos yang baik tuh mendapatkan lebih dan memberi lebih. Jadi dia mendapat lebih dan memberi lebih. Kayak gitu. Jadi siklusnya tuh gitu. Jadi bos yang baik aja, ini bos yang baik aja Mas, bos yang baik ya, menginginkan kita kerjanya baik. Itu bos yang baik loh. Iya. Gimana kalau bos yang jahat? Iya. Gimana bos yang jahat itu? Itu bos yang baik aja begitu. Karena dia tahu, kan karena dia menghargai pekerjaan kita kan. Iya. Bos yang baik nih. Karena Hmm. dia menghargai pekerjaan kita dan dia tahu kita bekerja dengan baik, dia akan memberi lebih dia. Tapi kalau bos yang jahat, wah, dia tuh bukan hanya menyuruh kita bekerja baik, dia akan menyuruh kita bekerja sangat baik, tapi memotong penghasilan kita. Padahal itu dia kena juga itu, Hmm. kena juga. Karena biasanya kita jadi jahat karena pengalaman dijahati. Tapi jadi secara umum di luar energi itu diprogram dulu. Hmm? Jadi kalau umpama kita blessing pribadi itu tetap apa ya? Mengundang keberlimpahan. Misalnya kan saya pribadi blessing nih tanpa itu jamaah atau program energi dari suatu praktisi gitu. Kalau Itu blessing pribadi itu kayak gini, Mas. gimana? Kita bilang nih di depan orang-orang nih, misalnya orang itu mau pulang gitu ya. Mas mau pulang, Mas? Iya, oh, iya Mas. Ini semoga Mas
rezekinya lancar gitu, nanti Mas pulang selamat sampai rumah. Kira-kira Mas itu akan bilang apa? Oh ya makasih gitu. Iya, makasih. Makasih ya. Nah, makasihnya itu memberikan feedback energi, Mas. Oh gitu. Jadi Itu ibaratnya ada yang nyaut gitu ya. itu fisik loh. Oh Tapi iya. kalau kita sentuh jiwanya, oh jiwanya tuh luar biasa itu. Kalau Mas terbiasa blessing wilayah, Iya. ada satu wilayah di dunia ini yang sangat perlu kita doakan. Apa tuh? Itu di bagian selatan bumi, Mas. Di bagian selatan itu Afrika, Brazil, benua Amerika Selatan itu sangat membutuhkan. Iya. Nah, lalu Asia yang dekat-dekat kutub Iya. itu memang itu membutuhkan juga. Nah, itu kalau kita mendoakan mereka dengan tulus ya, kita mendoakan dengan tulus tuh, itu jiwa-jiwa mereka tuh merespon jiwa-jiwa. Oh iya. Nah, itu baru yang kelihatan, Mas. Jadi apa yang terjadi kalau kita mendoakan leluhur kita? Wah, kalau kita mendoakan leluhur kita itu, kita didampingi itu nanti. Didampingi dalam arti dibantu kalau kita ada masalah di ini. Iya. Jadi kayak Mas kan Mas punya orang tua nih, orang tua punya kakek, kakek punya atasnya lagi. Iya. Nah, mungkin kan dalam kehidupan mereka mereka ada salah atau ada ya pokoknya ada salah lah gitu. Nah, itu didoakan. Kalau Mas doakan gitu semoga dosa mereka diampuni oleh Tuhan gitu. Oh, itu salah satu yang mengharukan itu, Mas. Dan kadang-kadang pesan mereka itu doang sih. Jadi mereka berharap bahwa keturunannya itu mendoakan mereka. Nah, pertanyaannya adalah kenapa keturunannya? Ya memang lebih pantas meminta doa dari keturunannya karena kalau kita meminta doa dari orang lain itu seperti pengemis. Iya. Iya. Nah, pengemis itu kan mereka juga punya inilah punya kebanggaan, punya pride ya, Iya. punya harga diri gitu. Iya. Kalau gue minta tolong sama temen gue ya wajar lah. Tapi kalau gue sampai minta tolong sama orang lain gitu, aduh kayaknya gue rendah banget gue kayak gitu. Rendah banget. Iya itu kayak gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi nanti kan dalam darah kita ini ada warisan darah dari leluhur kita kan. Iya. Nah, jadi kita doakan juga nanti membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Kita selamat kayak gitu. Sama kalau misalnya itu sama juga dengan ini Mas kalau Mas sholat gitu ya. Ajak semuanya sholat. Ajak bapak, ibu, adik-adik sholat gitu atau orang-orang yang Mas temui gitu. Ajak sholat Iya. secara batin gitu. Iya. Lalu Mas sholat gitu. Jadi ibaratnya Mas menyolatkan mereka lah gitu. Iya. Jadi pahala sholatnya tuh dibagi-bagi gitu. Ntar mereka ini tuh mereka jiwanya seneng itu. Terima kasih karena saya sudah diingatkan atau diajak gitu. Jadi kan saya tidak sholat tapi dia tidak sholat tapi dia dapat manfaatnya Iya. kayak gitu. Makanya kalau Pak Terian dengar nah, itu doakan tuh bos-bos Pak Terian tuh sehat, Iya. rezekinya murah hati, doakan lalu doakan timnya. Oh iya Pak, siap. Siap Pak, saya doain. Sorry, Doain terus Pak. jadi Pak, saya salah ngomong Pak. Loh gitu? Iya. Maaf Pak, nggak seru ah. Jadi didoakan. Pokoknya semua orang semakin banyak mendoakan orang-orang itu semakin baik dikit.
Berarti kalau umpama kita meditasi blessing tapi terkonek dengan energi entitas negatif, berarti ada yang salah di diri kita ya? Apa Mas, gimana? Misalnya kita blessing nih, meditasi gitu. Terus kita terkonek dengan energi negatif. Itu berarti ada yang salah di diri kita ya? Sebenarnya enggak. Oh gitu. Jadi suatu saat saya merasa takut nih Mas. Cuma saya nggak tahu kenapa saya sangat takut ya. Ternyata di aura saya ada jin Mas. Iya. Ternyata. Oh, Lalu kan pikiran sederhana saya kan ini sebaiknya diusir aja gitu. Sebaiknya. Itu iya. kan pikiran saya kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata sebenarnya dengan kita mengetahui kehadiran dia gitu ya, diajak. Ya ketakutannya diajak. Yuk, kita doa bareng yuk. Gitu. Jadi kita mengajak kadang-kadang seluruh hal yang kita sebut sebagai energi negatif itu sebenarnya bisa kita ajaklah intinya untuk berbuat baik begitu. Jadi Oh, sebenarnya gitu. nggak masalah. Tapi ini pikiran lebih open ya Mas. Mm-mm. Nggak masalah sebenarnya punya spirit, punya kodam, punya apa gitu. Diajak untuk misalnya kalau kita berdoa, diajak ini. Jadi mereka menjadi lebih positif gitu. Oh, ya. Jadi gini, kemarin saya cerita itu, saya meditasi pada ketemu kuntilanak. Itu kan Heeh. saya jadi mikir, salah gue apa? Ini kok bisa bisa terkonek sama mereka gitu kan? Kuntilanak ada 7 biji. Ya, saya kan kaget gitu. Iya, sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuma memang pemikiran kita harus diluruskan aja, Iya, diluruskan iya, kan mindset doang sih. Soal itu mindset. yang baik gitu. Mungkin mereka pengen ikut berdoa atau gimana, ikut meditasi sih, nggak tahu. Karena udah kader takut duluan. Iya, kayak gitu misalnya contoh kita keluar rumah nih hujan, Iya. padahal kan kita pengen nggak hujan kan. Heeh. Jadi ada dua tuh, kalau kita pengen nggak hujan tapi hujan, berarti pengennya kita lebih besar daripada pengennya yang turunin hujan itu gitu. Iya, iya. Nah itu, jadi eh, makanya kita kita dituntut sebagai satu latihan sih. Hmm. Jadi misalnya Mas keluar hujan, padahal Mas pengen nggak hujan gitu ya. Pertama-tama bilang alhamdulillah dulu. Oh, gitu. Alhamdulillah, terima kasih udah diturunkan hujan. Lalu bisa masuk ke dalam ambil payung. Misalnya kayak gitu. Jadi itu tetap jadi positif gitu, semuanya jadi positif. Oh, gitu. Lalu misalnya Pak Terian nih, kita ngomongin Pak Terian aja kan dia nggak denger nih. Dia nyimak juga itu. Jadi misalnya Komen di chat. jualan, udah laku, Eh, atau jualan belum lah, belum. Harusnya dia bersyukur itu, terima kasih atas pelajaran hari Bapak itu bersyukur, Pak. terima kasih pelajaran hari ini. Saya akan lebih berusaha lagi besok. Gitu. Jadinya positif terus. Jadinya positif gitu. Iya, Pak. Saya bersyukur. Jadi misalnya ya saya katakanlah cuma dapat listingan, Pak ya. Kayak hari ini pun ya dapat listingan doang, nggak masalah. Gitu loh. Yang kabar-kabar lainnya saya tetap menunggu aja, positif aja, belum belum saatnya saya bilang gitu. Nah, itu. Itu Pak. Cuma hari ini capek gak tahu kenapa Pak. Tadi pulang itu jam berapa ya? Jam 5 lebih itu teler saya Pak tidur. Hmm. Belut gak inget Pak. Tidur gitu terus tiba-tiba istri itu bang. Loh, ayo beli nasi goreng gak? Saya nggak tahu kalau ada Zoom ini. Begitu saya lihat, ada Zoom. Nggak apa-apa, Pak. Pak, cerita dikit kemarin yang Bapak itu kenapa kumpul-kumpul gitu. Makanya apa kalau kumpul-kumpul jangan apa, jangan kurang ajar apa katanya. Kesedot energinya itu loh. Apa? Apa ya? Lih, Lupa. yang
Yang Bapak itu loh, yang katanya kumpul-kumpul sama beberapa orang itu loh, harus sopan apa gitu loh. Oh iya, ya harus sopan. Berarti ada yang, maksudnya waktu itu ada yang nggak sopan itu Pak, terus dihisap energinya gitu Pak. Gini Pak, ini kan masalah menghormati ya, hormat. Ah, ah, Kalau kita mengusahakan orang menghormati kita karena kita menghormati mereka, itu naif. Itu ah, naif, Pak. Kita menghormati orang karena kita pengen orang menghormati kita juga. Itu naif. mm-mm, Tapi kalau kita menghormati aja. Kita menghormati aja. Jadi dimanapun kita punya rasa respect sama orang. Ya pokoknya kita sesuai dengan porsinya lah gitu. Lalu ada orang yang mengesalkan nih Pak. Biasanya kalau orang yang mengesalkan itu tidak hanya mengesalkan satu orang. Biasanya ya. Biasanya kalau ada orang yang mm, mengesalkan akan mengesalkan banyak orang. mm-mm, Nah, resikonya kalau kita di daerah luar ya, sebut aja di luar rumah lah, kita nggak mm-mm, tahu kan kalau di situ ada orang sakti, mm-mm, kita kelihatan menjengkelkan, udah dikasih tahu nih lewat cara halus nih, tapi dia nggak ngasih taunya ngomong sih, nggak ngasih tahu dia ngomongnya pakai energi gitu, kasih tahu, dikasih firasat lah gitu, mm-mm, jam keras-keras, dikasih tahu tuh, jadi mm-mm, seakan-akan dia akan merasa bahwa dalam dirinya tuh ada yang ngasih tahu begitu, tapi dia cuek aja, mm. tapi dia cuek aja. Nah, kalau begitu nanti apapun yang terjadi itu ya kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu. Mm. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau kita terlihat apa, nah kita tuh nggak jadi perhatian orang, Pak. Nggak jadi perhatian orang, kita santai-santai aja gitu. Hmm. Jadi gitu. Wah itu Oh, kalau jadi kemarin Bapak Bapak itu kumpul-kumpul dengan orang-orang sakti gitu. enggak, Pak. Biasanya kan kalau kita sakti, kita akan mengenali juga kalau ada orang sakti di daerah sini. Oh, Jadi iya kalau iya. bisa jangan saling mengganggu lah. Jangan saling. Iya. Kalau itu Saitama itu enggak, Pak. Itu kemana-mana diem, Pak. Saya sama Pak Ahmad Dhani. Kalau gini Saitama, Pak. Kalau di ruangan gini, kalau dia di luar Ahmad Dhani dia. Oh, Saat gitu sih. sekali tinju mental ya. Iya, langsung mental udah gak pakai pacar langsung Mukanya tinju. bengong aja, mukanya kayak orang lugu gitu ya. Tapi sekali Ya, tinju mental, gak ada yang ngalahin. Saya gue heran tuh film. Bisa iya. Tapi hati-hati Pak Terry kalau ada orang yang kelewat sopan tuh hati-hati. kulon gitu ya. Itu di sekolah ada yang kayak gitu. Dia kalau dia mau ngomong, kalau dia mau lewat aja dia bilang, maaf Pak izin lewat ya Pak. Kalau dia mau nanya juga gitu, maaf Pak izin tanya Pak gitu. Oh itu bahaya tuh orang-orang kayak gitu. Bahayanya kenapa, Pak? Kan Karena baik itu orang. karena dia menutupi dirinya. Jadi orang-orang yang seperti itu orang-orang yang kalau masuk ruangan salaman gitu ya. Itu ada tuh orang yang kalau masuk ruangan salaman dengan yang ada di situ. Kalau dia pulang Iya. salaman dengan semua orang yang ada di situ. Kalau itu jadi kebiasaan dia, hati-hati dengan orang itu. Hati-hati ini gimana, Pak? Maksudnya negatif apa positif? Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Oh. Pokoknya kita netral-netral aja lah, jangan terlalu berlebihan. Netral-netral aja. Hmm. Jadi Oke, oke. jadi repotnya itu memang harus selalu menakar. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu diam. Jangan terlalu aktif, tapi jangan tidak aktif juga. Jangan Hmm. jangan jangan terlalu dikenal, tapi jangan tidak dikenal juga gitu. Jadi kita harus menakar-nakar tuh. Iya.
senakar-nakar. Di dunia yang yang kadang-kadang orang melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, kita minggir aja, kasih aja, kasih lewat aja. Biarkan dia tampil dengan apa yang dia mau, gitu. Biarin aja, kasih panggung aja, kasih panggung. Kasih bang. Iya, biarin aja. Sementara itu kita meyakinkan aja bahwa kita tidak kurang secara rezeki, tidak kurang secara kesehatan. Kita meyakinkan diri sendiri aja, gitu. Kan ada banyak cara. Maksudnya bukan berarti bahwa pekerjaan kita hanya menjadi sumber penghasilan utama. Jangan begitu, kalau begitu juga ada salah juga sih. Ada salah. Kita harus punya sumber-sumber yang lain. Kayak gitu. Iya, hati-hatian nih salah satu ilmu tertinggi juga sih. Kehati-hatian. Eling waspodo. Iya, eling mas bodoh. Kadang-kadang orang cukup dengan eling aja kan. Orang merasa eling aja Waspodonya cukup. enggak. Iya. Iya, padahal kan di dunia ini ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak Iya. gitu. Betul. Jadi gimana? Maksudnya? Ya nggak gimana-gimana Pak, gitu itu. Ya nggak piye-piye, Kita terus semono kuwi. belajar. Contoh gini, keadaan yang paling bahaya itu adalah Pak, keadaan tidak sadar. Tidak sadar itu sama dengan keadaan lupa. Misalnya lupa berusaha, lupa lupa cari uang, lupa, pokoknya lupa-lupa lah, tidak sadar gitu, tidak sadar kita ada dalam keadaan tidak sadar. Jadi seakan-akan kita tidak butuh uang, padahal sebenarnya butuh. Kita tidak butuh kesehatan, padahal butuh, kayak gitu. Itu kan lupa-lupa kan. Lupa tidak sadar dalam arti. Maka dari itu kita bahkan harus memperhatikan loh Pak. Kalau makan tidak boleh lebih, walaupun kita ingin ya. Kalau tidak boleh lebih, kalau minum tidak boleh lebih, kalau tidur tidak boleh lebih. Itu sampai sesiaga itu tuh, sampai sesiaga itu. Tapi kita harus waspada juga. Kayak saya nih, saya harus waspada nih. Tapi kalau kita terlalu kurus, harus waspada juga. Maksudnya kita harus bisa membentuk hidup kita gitu. Kalau kita punya kuasa untuk membentuk hidup kita dan bisa, maka kita punya kuasa untuk membentuk hidup orang lain. Kayak gitu. Tapi kita harus punya kuasa dulu terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita, terhadap kekuatan kita gitu, terhadap semuanya gitu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan, monggo. Pertanyaan lagi. Ya.
Hmm. Kalau bicara mengenai Pak Toyo kan pernah bilang ke saya nih, kayak misalnya kayak saya di properti ini kan Pak ya, untuk closing itu kan butuh energi yang besar ya Pak ya. Iya. Apakah beda Pak kalau misalnya saya kayak sekarang saya kan ada marketing plastik gitu loh. Itu beda ya Pak ya? Apakah beda dalam artinya dapat duit? Ya itu juga energi. Itu termasuk energinya apa gimana? Kalau misalnya seseorang bekerja pada satu perusahaan, lalu dia nyambi di perusahaan lain. Ternyata perusahaan lain itu lebih menjanjikan dari perusahaannya dia. Menurut Bapak, kira-kira orang itu pindah nggak? Ya nyambi ini berarti ada penghasilan tambahan dong. Iya. Ya enggak Pak, dikerjain dua-dua Pak. Dikerjain dua-dua dong. Nah, Kan kalau sambilan. kedua, pertanyaannya energinya mampu apa enggak? Oh iya. Nah, itu kayak gitu. Jadi, sebenarnya kan dengan adanya pemasukan baru kan berarti kan peluang sebenarnya. Dan peluang itu tidak baik untuk dikatakan sebagai sesuatu yang buruk, Pak. Jadi peluang apapun itu terima, karena mungkin dalam peluang itu ada jalan kita yang sesungguhnya. Kalau peluang itu kan kita buka jalan, bukan Ya, ngikutin jalan. Kalau kita kerja sama orang, kita ngikutin jalan, Pak. betul. Berarti kalau kita kerja sama orang, kita tuh bangun rumahnya dia. Tapi kalau kita membuka peluang, atau membaca peluang, atau memanfaatkan peluang, kita bangun rumah kita sendiri. Apakah satu lebih baik dari yang lain? Tergantung. Tergantung. Nah, itu juga bisa terjadi kapasitas kita meningkat secara energi. Jadi ketika kita meningkat secara energi, terbuka. Kemungkinan-kemungkinannya terbuka. Gitu. Bukan nilai dari uang yang dihasilkan Pak ya, bukan ya? Berarti ya. Oh, itu kan yang mikirnya simple, sederhana. Begini, Pak. Begini. Kita jangan berpikir jauh-jauh dulu. Lakukan dulu yang terbaik yang kita bisa hari ini. Hari ini. Hari ini berarti hari ini Senin ya. Berarti Senin, aku sudah melakukan yang terbaik di hari Senin. Besoknya begitu. Selasa aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Rebo juga begitu. Kamis juga begitu. Lalu kita melihat ke belakang, kita baru sadar bahwa hidup kita tuh membaik sejak 4 hari yang lalu dengan keputusan-keputusan kita gitu. Itu kayak gitu. Rezeki itu ini Pak, rezeki itu hasil Pak. Dan Hasil. menurut Bapak rezeki itu dari mana Pak? Rezeki itu asalnya ya dari Tuhan, Pak. Iya, Kan udah tapi kita harus cari. Jangan mikir yang lain. Oh, Jadi iya. terserah Tuhan mau kasih kita rezeki apa enggak. Tapi untuk untuk usahanya ya, itu dari kita memang. Iya. Jadi, bukan masalah Tuhan kasih atau enggak, Pak. Kalau menurut saya sih, Pak ya. Nggak tahu kalau keliru sih. Saya percaya, Pak.
Jadi setiap manusia ini Tuhan itu sudah kasih rezeki itu adil, Pak. Porsinya memang beda-beda. Sebenarnya enggak, Pak. Tuhan itu tahu mana yang pintar, mana yang enggak, Pak. Terhadap Hah? orang yang pintar, Tuhan kasih lebih. Karena kenapa? Orang Papua nih, Pak. Orang Papua itu, dia tuh cari emas, Pak. Di aliran sungai yang dari Freeport itu. Dia cari emas, itu dia jual tuh bisa Mm-mm, mm-mm. gede, Pak. Tapi tahu duitnya buat apa? Iya, iya, iya. Nggak tahu. Duitnya buat minum. Waduh, Iya, duitnya buat minum. Jadi apakah itu ntar jadi rezeki buat dia? Enggak, itu jadi penyakit itu buat dia. enggak. Iya, jadi penyakit. Nah itu. Jadi, jadi oh, Bapak boleh aja berpikir begitu. Tapi nanti lebih sulit, Pak. Nanti lebih sulit. Hmm. Oh iya, saya percaya kalau misalnya untuk orang yang pintar dikasih, istilahnya dikasih lebih sama Tuhan, iya saya percaya juga itu. Enggak, tapi maksudnya kan misalnya nih orang bangun ya pagi. Hmm. Nah, itu berkat itu kan sudah ada. Tinggal kita ini mengerjakan mencari berkat itu gimana kan? Ada yang kadang-kadang nanti dululah Oh, masih bukan, jam Pak. sekian. Ini, Pak, terbalik. Oh, Terbalik. terbalik. Gini. Bapak mengusahakan bangun paginya. Oh iya, Pak. Jadi bukan Tuhan yang bangunin pagi Bapak. Bukan. Bapak yang harus bangun pagi. Lalu pada saat Bapak bangun pagi kan Bapak doa tuh Heeh. pagi kan. Doa pagi. Iya, Ini masih usaha nih, Pak. Ini masih usaha. iya. Jadi sebenarnya hidup kita itu usaha, 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 usaha. Iya, betul. Intinya tuh itu. Nah, lalu hasilnya gimana? Kan pertanyaan kita kan, kalau saya sudah berusaha, hasilnya di mana? Nah itu, hasilnya tuh bukan urusan kita, Pak. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Hasilnya itu bukan urusan kita. Semakin kita ikhlas dengan usaha yang kita lakukan apapun itu, hasilnya lebih baik. Ibaratnya gini, ibaratnya kita ngomong ke Tuhan gitu, Tuhan, santai aja. Lu nggak kasih gua pun nggak apa-apa. Gua ikhlas kok. Ibaratnya kayak gitu. Itu kalau udah sampai begitu, Pak. Kalau udah sampai begitu ya, Hmm. Tuhan bisa bilang, lu santai aja. Gua penuhin kebutuhan lo. Santai aja lo. Hmm, 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 hmm. Cuma Iya, Mas. kalau kita masih menimbang-nimbang atau berharap atau apa gitu ya, itu agak repot sih. Agak repot. Itu juga yang terjadi masalah klasik kalau orang jualan. Orang jualan kan pengen laku kan. Iya, Tapi dia lupa bahwa yang dibutuhkan orang itu bukan bukan orang mesti ke dia. Enggak, yang orang iya butuh betul. adalah makanan yang enak, pelayanan yang enak, suasana yang enak. Nah, dia hanya perlu menyediakan itu. Kalau dia bisa berpikir, gue buat makanan enak, gue buat suasana enak, nggak laku pun nggak apa-apa. Kalau dia bisa bilang begitu, itu warungnya penuh, Pak. Hmm. Warungnya penuh gitu. Nah, itu iya, iya benar sih. Itu warungnya penuh. Aneh emang. Apalagi kalau dia bilang nih, Pak, Jadi konteksnya pelayanan ya. iya, Mengutamakan sebenarnya pelayanan bekerja, yang penting. sebenarnya bekerja, berkarya, sebenarnya. Karya. Apalagi sana dia bilang, oke, mulai minggu ini setiap Jumat, gue gratisin siapapun yang datang. Setiap Jumat aja tapi. Wah, itu dibuka lagi tuh Nggak rezeki. untung nggak apa-apa, wis Nggak pokoknya untung nggak gitu apa-apa. ya. Rugi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ngurus Santai tapi. aja gitu. Oh. Wah, itu rezeki dari hari Sabtu sampai hari Kamis, dilebihin itu. Berarti kita kalau berkarya gini ini niatinnya ini pelayanan nih kitanya ya. Iya, Melayani misalnya. ya itu tadi Mas, jual rugi Mas, Jual rugi. jual rugi. Gak mikir Nggak, keuntungan-keuntungan. nggak bikin untung, nggak bikin untung. Misalnya kalau Mas jual baju gitu, Mas membantu orang-orang yang
punya baju yang tidak bagus menjadi punya banyak pilihan. Lalu Mas membantu supaya orang lebih mudah punya baju. Gitu. Iya kayak gitu. Ini yang ngarang buku ini. Bentar, saya ubah dulu settingannya. Yang ngarang buku ini nih, wah, itu dia bilang Bapak Ibu bisa memiliki buku ini dengan 3 syarat. Yang pertama, buku ini akan saya kirim dulu. Yang pertama, buku ini akan saya kirim dulu. Lalu, silakan membayar kalau Bapak Ibu punya uang. Lalu yang ketiga, kalau Bapak Ibu nggak punya uang, silakan bayar kapan aja Bapak Ibu punya uang. Gitu. Dia bilang gitu. Tapi dengan dia bilang begitu, Mas, Dibayar. ini udah cetakan ke-25, Mas. Iya, dibayar pasti langsung. Iya, ini udah cetakan ke-25 ini. Buku ini. Ya itulah, itu ya, dia mungkin mengerti tentang Pola ilmunya. terbalik. Dia mengerti tentang ilmunya. Iya. Kayak gitu. Wah, ini menarik sih. Cuman ya bukan cuman, maksudnya ya bukan jarang, ya hampir banyak orang tidak berpikir begitu, Pak. Mikirnya saya buka toko hari ini ya harus semoga dapat untung. Gak ada orang mikir, nggak tahu dah aku kerja dah pokoknya di toko untung nggak untung nggak ngurus pokoknya kerja. Nggak ada Pak gitu Pak. Biasanya orang ya pasti normalnya kan, saya harus ada untung dong kan gitu. Kalau punya toko, lalu kalau di depannya ada jalan, kalau punya waktu bersihin, Pak. Bersihin yang kotor-kotor di depan. Kalau punya waktu, tanam tanaman di depan. Jadi kita membangun kehidupan supaya apa? Supaya ada kehidupan. Iya. Membangun kehidupan. Iya sih. Iya. Ngerti Pak. Mengerti saya. Bapak tahu nggak kenapa saya bisa ngomong begini? Karena Bapak sudah mengalami. Bukan, karena kepala saya bersinar. Hah? Mana? Oh iya, ada sinarnya. Bener. Ya jangan usah Pak. Eyebrow-nya gak usah diangkat-angkat. Iya Pak. Saya juga bingung nih bagaimana menghilangkan sinar ini. Oh ini ya. Nah itu nggak bisa Pak, karena kepala Bapak kan ada di bawahnya lampu. Harusnya begini saya ngomong nih. Iya, itu nggak bersinar Pak. Tapi kepala saya jadi menghitam. Iya. Jadi iya. Oh iya, bahas itu loh, bahas yang ini Pak. Saya setuju, ini tidak usah diperdebatkan sih ya, cuman diambil anunya aja. Kita percaya kalau sesuatu yang buruk itu entah energi buruk, entah gaib yang buruk, itu datang kalau kita berada di low vibration ya. Enggak sih Pak. Enggak. Oh enggak ya. Berarti orang yang high vibration pun bisa kena ya? Bukan Pak. Apa yang terjadi kalau saya melihat keburukan Bapak? Apa yang terjadi jika saya melihat keburukan Bapak? Ya. Berarti saya sama buruknya kan dengan apa yang saya lihat kan?
Jadi kira-kira kalau saya positif nih, kalau saya sangat positif, saya melihat semuanya positif nggak? Iya. Iya, jadi kayak gitu. Loh, bukan Pak. Maksud saya gini loh. Misalnya nih, anggap gini lah. Ada orang ngerjain orang gitu ya. Itu apakah masuk atau dan tidak? Itu apakah karena orang itu lagi istilahnya lagi ruwet pikirannya, kan low vibration itu diibaratkan lagi ruwet, lagi sedih atau apalah yang, atau memang nggak ada pengaruh dari itu. Nggak ada Pak sebenarnya, Pak. Sebenarnya nggak ada. Dalam tahap yang lebih dalam ya, energi itu ya energi. Tidak ada energi positif, tidak ada energi negatif. Dalam tahap yang lebih dalam. Jadi meskipun seseorang itu misalnya ya dalam hal kehidupannya itu dia bahagia, tiba-tiba loh. Begini Pak, begini ya. Hmm. Pembicaraan kita ini itu untuk membangun pengertian kita, Pak, bukan ke orang lain. Untuk membangun pengertian kita. Jadi kalau Bapak salah pengertian, akibatnya bisa bahaya. Dan apakah lebih penting orang lain daripada Bapak? Lebih penting Bapak, Pak. Jadi dengan segala contoh yang ada di sekitar kita, jangan lupa bahwa itu contoh, dan jangan lupa bahwa apapun yang terjadi, sebisa mungkin tidak membuat kita kurang bahagia. Tidak membuat kita ya. Jadi kita harus tetap bahagia terus. Itu artinya kita menghargai setiap proses pada setiap orang. Kita menghargai. Lalu jangan pernah, ini sebaiknya ya Pak ya, jangan pernah memberi bantuan kalau nggak diminta. Dokter pun tidak akan membantu orang yang bukan pasiennya Pak. Dia tidak akan membantu. Walaupun dia tahu orang ini berpenyakit dan saya bisa nyembuhin gitu. Tapi kalau dia bukan pasien saya, nggak bisa. Apa yang dimaksud dengan menjadi pasien? Pasien itu datang ke dia dan bilang, dok saya sakit. Saya minta disembuhkan, atau saya minta tolong disembuhkan. Loh. Kalau dalam konteks gini Pak, kalau misalnya dari hati itu tolong dong, berarti tidak boleh dong. Boleh, tapi dengan segala resikonya. Kalau Bapak siap dengan segala resikonya, karena begini Pak, misalnya contoh kayak tadi itu teman saya bilang, gue bantu teman gue ya. Terus saya bilang, kenapa? Teman gue cerai dari suaminya. Terus saya bilang, ya itu kan takdirnya dia. Iya, tapi gue kasihan. Ya udah kalau mau nolong aja. Tapi ada risikonya ya. Karena begini Pak, orang yang low energi itu sudah jelas. Orang itu low energi. Apa yang terjadi kalau kita dekat dia? Ikut low. Iya, itu salah satu resikonya. Ikut low. Kalau kita dekat dengan orang sedih, kita jadi sedih. Bukan berarti bahwa kita nggak menolong. Maksud saya begini, kita bisa nolong dengan cerdas. Kita bisa nolong dengan cerdas, bukan dengan meresikokan diri itu enggak. Kita bisa berdoa, Tuhan semoga dia tabah menghadapi apa yang dia temukan saat ini. Tuhan berikan kesabaran orang itu supaya dia bisa menghadapi setiap masalahnya. Itu cerdas itu. Itu cerdas. Cerdas. Dan ingat, apapun yang kita lakukan harus membuat kita semakin positif. Kalau enggak, jangan lakukan itu.
Oke. Noted. Noted. Jadi misalnya contoh begini, ada orang pinjam duit, Bapak kasih. Bapak berisiko untuk membuat dia jadi musuh Bapak, karena belum tentu dia bayar. Belum tentu. Tapi kalau Bapak bilang ngasih, gua nggak punya uang sejumlah yang lo mau, tapi gua ada duit segini dan ini buat lo nggak usah bayar. Itu mengecilkan resiko kita atau menghilangkan resiko kita terhadap segala sesuatu yang membuat kita jadi tambah negatif. Ibaratnya kalau kita minjemin, kita nambah musuh itu berarti. Walaupun kita bilang, kan ini ya, kan kita bantu. Iya, tapi ada resikonya. Kayak gitu. Berarti harus di KBHMH, Pak. Yang benar itu udah. Iya. Iya, begitulah. Iya. Iya sih, kita ini jangan, maksudnya bukan jangan sih. Tidak, jangan apa ya, jangan menempatkan diri kita itu adalah hero. Kita ini bukan, jangan beranggapan hero, Pak ya. Jangan, enggak ya? Bukan ya, Pak ya? Bebas-bebas saja sih. Bebas saja. Pada intinya nih Pak, saya bertanggung jawab terhadap nasib saya. Itu berarti Bapak pun bertanggung jawab terhadap nasib Bapak. Lalu kenapa kita bertemu sekarang? Kita bertemu karena kesadaran kita. Bapak tahu bahwa obrolan kita mungkin bermanfaat buat Bapak. Sementara saya juga tahu bahwa saya melakukan ini ada manfaatnya untuk saya. Nah itu, kesadaran itu. Iya. Tapi jangan pernah, kalau kita sudah ngerti tentang kesadaran, jangan berbuat sesuatu yang membuat hidup kita tidak bermanfaat gitu. Jangan pernah lakukan itu. Iya. Siap. Oke, Pak. Siap, terima kasih atas masukannya, Pak. Sama-sama. Bapak tahu kenapa saya bisa ngomong begitu? Kenapa, Pak? Karena kita bertemu. Saya bersinar. Karena dia bersinar. Iya, betul. Lupa saya, Pak. Itu nanti saya juga mau contoh, cuman minta izin dulu sama istri, boleh apa enggak? Enggak, jangan terlalu serius tahu. Saya kepingin, Pak, dipotong itu gundul gitu. Tapi bukan buat bersinar, Pak. Saya pengen tahu tuh kulit kepala saya tuh masih sehat apa enggak ya gitu loh. Saya cuma pengen tahu itu aja. Ini si Agatha masih debat-debat aja nih. Mas Herwannya. Nggak mau saya lihat itu. Ya udah. Oke. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Namaste. Namaste. Terima kasih.